Sama. Kenapa Yeremia 31:31 Kalianlah baca Yeremia 31:31. Apa dikatakan di situ? Inilah perjanjian baruku. Nah, kenapa Yeremia di kalian perjanjian baru? Halo, dibelokannya lagi dia. Tuhan Mau tidak dibelokkan hanya lagi, mencomot ayat saja. lagi. Nah, bukan comot-comot. Kenapa Yeremia perjanjian lama? Yeremia Pahami 31:31. satu konteks itu. Dengar dulu. Yeremia 31:31 tertulis di situ, inilah perjanjian baruku kata Tuhan kepada Bani Israel. Halo, saya mau pesan sama kalian semua muslim ini, memahami firman Tuhan Alkitab itu tidak cukup satu ayat, dua ayat, tidak cukup satu pasal, dua pasal, tidak cukup satu kitab, dua kitab. Tapi memahami firman Tuhan harus memahami Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Pahami itu. Jangan Anda memberitakan firman itu untuk mencari kesalahan firman. Ya, untuk memahami tidak Alkitab mencari itu, kesalahan firman. untuk memahami Alkitab, Anda harus datuk, dengar kau. Anda harus memahami dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kalau Anda hanya mencari kesalahan, kalau Anda hanya mencari kesalahan, Anda tidak akan pernah memahami Alkitab. Dengar gue ini orang Makanya Anda yang aku tanyakan di dalam ke Yeremia 31:31 ini orang gimana nyerotos tadi nih. Di dalam Yeremia 31:31 di situ dikatakan, inilah perjanjian baruku yang kutitipkan di dadamu kata Tuhan kepada Bani Israel. Perjanjian baru itu apa? Torahnya. Ya, berarti ada 5 kitab, yaitu Keluaran, di Kejadian, Bilangan, Imamat, Keluaran. Boleh saya bicara? Datuk, tadi kamu bilang perjanjian lama yang Torah, sekarang ke baru. Oke. Saya udah kelihatan apamu ya. Oke, so Datuk. Tunggu, saya mau bicara sama Datuk. Apa Kenso? Tunggu. Yang ditanya Yeremia 31. Oke, biar saya jawab itu. Kenapa itu kalian bilang perjanjian lama sementara Yeremia mengatakan itu perjanjian baru? Sebentar, saya ulang. Jawab. Oke, kenapa kalian mengatakan itu perjanjian lama sementara Yeremia mengatakan itu perjanjian baru? Itu yang kau jawab. Apakah dia kan Tuhan Maha Kuasa? Apakah salah dia mengatakan di masa lalu untuk terjadi di masa depan? Jawab dulu itu. Jawab. Ketawa kamu karena bodoh kan? Jawab itu. Sekarang di Biblemu yang mengatakan inilah perjanjian baru di mana tertulis? Kamu baru ngomong, nanya lagi, otakmu kurus apa? Berarti tidak ada, sementara Yeremia ada. Di mana? Coba dijawab dulu. Di mana dikatakan Yohanes, Lukas, Markus? Di mana Yohanes, Lukas, Markus tertulis dikatakan ini perjanjian baru? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Sebentar, sama saya dulu. Di mana ayatnya Lukas, Yohanes, Markus, Matius tertulis inilah perjanjian baru? Di mana? Mana dia? Di mana ayatnya? Kamu apakah semua harus dijawab? Satu-satu mau membaca jawab. Nggak pakai adab kalian. Di mana ayatnya? Ingat ya pertanyaan saya. Di mana ayatnya Markus, Yohanes, Lukas, Matius dikatakan inilah perjanjian baru? Tidak ada Bang Edi, tidak ada. Tapi kan dia telah berkata di Yeremia. Berarti ini penjelasan saya, asumsi dia. Bukan penjelasan, data bukan penjelasan. Saya nggak butuh asumsi. Kamu ngomong saya diam. Saya nggak butuh asumsi, saya butuh data. Pakai adab ya. Iya adab, tapi tapi bukan modal dusta ya, modal data. Berarti tidak ada ini ya. Berarti tidak ada dalam kitab Lukas, Markus, Yohanes, tidak ada kata perjanjian inilah perjanjian baru ya, nggak ada ya? Nggak ada. Ya ada. Berarti kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes tidak dikenal oleh Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, dan Tuhannya Yesus. Tidak pernah dikenal ya. Oke, lanjut. Datuk, ini jawab giliran kamu sama saya. Ya. Pertama kamu tadi mengatakan perjanjian lama itu Torah. Sekarang kamu siapa yang bilang perjanjian lama itu Torah? Oke lah, kita perbanyaklah dosa-dosa kita. Nggak mungkin saya putar ini lagi. Ya, silakan. Ya. Oke, dengar dulu saya bicara, Datuk. Silakan. Ya kan? Pertanyaan saya tadi kalau ada perjanjian lama diucapkan, apakah kita bisa menganalogikan kalau perjanjian baru itu ada? Kamu tidak jawab. Sekarang
Kamu katakan tadi Torah itu hanya untuk Bani Israel atau Taurat. Kenapa kamu imani itu? Siapa? Apa pula ini? Apa pula pertanyaan lu? Oke, saya jawab ya. Oke. Saya jawab. Ini Datuk, saya jawab. Pertanyaan selanjutnya sedikit. Betul, Pak. Enggak, tunggu, saya bilang si Datuk satu-satu kalian. Oke. Datuk jawab. Oke. Kami mengimani Taurah, bukan Taurah yang ada kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Kami tidak pernah mengenal itu. Karena di dalam Al-Quran kami tidak pernah ditempelkan kitabnya orang Yahudi, terus dijadikan kitab suci dalam Al-Quran kami. Ingat ya? Oke, saya ingat. Kamu bilang bukan itu ya? Al-Quran menceritakan bahwa pernah diturunkan kepada Nabi Musa ya kitab suci yang bernama Taurat itu yang bernama Taurah kepada Nabi Musa. Pernah menurunkan kitab suci kepada Nabi Isa yaitu Injil. Ya, Al-Quran menerang itu. Al-Quran menerang itu dalam berbahasa Arab. Makanya karena diceritakan dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang kami tidak pernah memakai hukum Taurat tersebut sebagai panduan bagi kami. Kami punya Al-Quran yang berdiri sendiri. Syariat Islam adalah syariat yang berdiri sendiri. Ya. Nah, sekarang pertanyaanku, kau bilang tadi kalau Torah itu perjanjian lama, sedangkan di Yeremia 31:31 Torah itu perjanjian baru untuk Bani Israel. Ingat, Bani Israel. Tidak ada, salah itu. Saya mau jelaskan Yeremia 31:31. Saya mau jelaskan. Iya, saya mau jelaskan. Keluaran 33 nomor 4. Aku tunggu habis saya baru saudara. Keluaran 33 nomor 4. Aku mau buktikan. Coba dibaca keluar untuk Bani Yakub, Bani Israel. Siapa itu Bani Yakub? Bani Israel. Sementara kalian ini Bani apa? Bani berkulub. Bani kulub. Bani berkulub kalian ini. Bani kulub penyembah manusia. Ya. Nah, sekarang begini, kamu yang apa ya? Kita yang kamu mengatakan bukan itu. Jika saya mengatakan bukan itu, berarti saya harus tahu mana yang sebenarnya, mana Torah yang sebenarnya. Oke. Nah. Oke. Tunjukkan sama saya Torah yang diturunkan kepada Musa. Kamu yang mengatakan tadi bukan perjanjian lama. Sekarang kamu berarti harus tanggung jawab mana. Siapa bilang perjanjian lama? Kamu Siapa yang bilang perjanjian lama? Saya ke narasi kamu. Siapa yang bilang perjanjian Torah perjanjian lama? Jawab. Siapa kamu yang bilang bukan itu. kalau Torah itu perjanjian lama? Siapa yang bilang? Kau Datuk. Kamu tadi bilang itu, Siapa Datuk. yang bilang perjanjian lama? Makanya jangan asal ngomong kau Datuk. Kau udah tua. Jangan asal ngomong kau Datuk. Perjanjian baru adalah Torah. Oke, walaupun itu kita ikutin dia, itu perjanjian baru. Oke. Sekarang kalau bukan itu, di mana Torah yang sebenarnya menurut kamu? Torah yang sebenarnya, ya. Oke, kau mau nanya kepada kami Torah yang sebenarnya. Kepada kamu, mana Torah yang diterima oleh Musa? Di mana itu sekarang? Dari mana kau tahu itu ada? Iya. Apakah mungkin Musa menulis buku? Bingung. Apakah Musa menulis buku? Jangan bingung. Sekarang saya tanya kamu, untuk apa kamu disuruh mengimani kamu tapi kamu tidak tahu? Apa ini? Kok apa ini? Si magen nih. Masih magen di bawah. Bagaimana kamu disuruh mengimani sesuatu tapi kamu tidak tahu? Islam, Pak. Anda diam dulu. Sekarang saya tanya Kenzo. Ini pertanyaan sebenarnya. Diam dulu, direktur. Siapa sih itu? Biar mereka di atas dulu. Apa juga kau Ronald? Jangan nyemangin dia kau. Mereka di atas dulu. Saya akan mengikuti perbicaraan si Dato. Karena si Kau Dato tanyakan kepada kami. Makanya supaya diskusinya lancar. Turun, semakin nih, turun. Kasih turun lagi persembahan. Turun. Kau tanyakan kepada umat Islam mana Torah yang dituliskan kepada Musa. Betul? Saya tak ulangi pertanyaan saya. Itu yang kau tanyakan kan? Tunggu, saya ulangi pertanyaan saya. Pendengaran udah rusak. Saya tanya kepada kamu. Oke, kamu itu yang kau saya tanyakan ya. bikin spesifikasi kamu ya. Dengar, saya tanyakan kepada kamu karena kamu mengatakan tadi bukan itu Torah. Jadi kalau kamu mengatakan bukan itu, berarti kamu harus tanggung jawab mana yang bukan itu, yang aslinya mana.
Makanya itu ditanya yang aslinya. Apakah pernah Musa menulis Torah Diam kau Edis, biar mereka berdua. dalam bentuk buku? Sekarang Diam, saya kau, tanya dulu Edis. Senso, apakah Edis, diam. Musa pernah menulis Torah dalam bentuk buku? Mana datanya? Dengar. Biar mereka berdua dulu. Apakah yang diturunkan kepada Musa itu berupa bilangan ulangan imamat ini? Keluaran ya. Saya bilang saya mengikuti narasi kamu, bukan itu. Ah, ya udah, Jadi yang udah saya itu aja. tuntut sama kamu, tunjukkan yang mana yang benar. Ya udah. Tunjukkan Kau mana yang yang benar. jawab sendiri. Kau yang jawab sendiri. Kenapa harus saya Berarti yang jawab Torah sendiri? yang Kamu yang diturunkan bernarasi. kepada Nabi Musa bukanlah Torah yang keluaran, imamat, bilangan, ulangan, keluaran. Iya, jadi apapun begini namanya, Datu. betul? Itu kitab itu begini Datu. Keluaran, Udahlah Edis, udahlah Edis, udahlah Edis. bilangan. Sekarang Dato. Nah, pertama dia begini, sebentar Rona. Ada pelaksanaan. Sebentar Rona. Kami tidak mengenal itu. Kami Ya. tidak mengenal Begini, itu. Dato, kita Dan selesaikan ini. lagian, Kita berdua, Dato. dan lagian, untuk apa kami mencari kitab yang telah yang usang jadul? Kalau kamu, ini saya jawab kamu. Saya jawab kamu. Kita berdua pribadi. Untuk apa kami mencari sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Al-Quran kami? Saya tanya Wahai umat kamu, Dato', muslim, arti carilah mengimani apa? kitab Torah, carilah kitab Injil itu. Sementara Nabi kami mengatakan, seandainya ada Nabi Musa hidup pada zaman sekarang, maka Nabi Musa itu akan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Yang saya tanya, Dato, apa arti mengimani? Mengiman itu percaya. Bagaimana kau mempercayai kamu yang tidak tahu? Percaya bahwa pernah diturunkan kitab suci sebelum Al-Quran, yaitu Zabur. Begini Dato, penjelasannya itu di Al-Isra itu 17 ayat 2. Ya, Al-Isra 17 17 ayat yang 2. membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, Injil. Apalagi? Kamu sudah mengarti mengimani, menurut saya kita percayai, kita harus paham dan kita lakukan. Itu konteks. Kau sekolah di mana, Kenzo? Kami beriman sebatas percaya. kepada, dengar, kami percaya tunggu. bahwa Saya ikuti ada narasinya. kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran sebagai batu sandungan kitab-kitab Batu tersebut. sandungan? Ya. Apa arti batu Kalau sandungan? dengar dulu ya. Tunggu, Dalam saya Al-Quran dulu. lupa Biar paham saya. Apa arti batu Enzo, sandungan? kamu tahu itu batu sandungan itu membantah. Salah kamu batu sandungan pembantah batu sandungannya. Jikalau Batu ada sandungan. ayat-ayat yang sesuai dengan Al-Quran, maka itu pasti firman Tuhan. Tapi kalau ada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itu bukanlah firman Tuhan. Oke, saya kembali ke narasi kamu. Narasimu berbelit-belit sebenarnya. Apa yang berbelit-belit? Sekarang Tadi saya berbelit. tahan dulu, Bang. Tahan dulu. Ini masalah iman ya. Kalau saya disuruh Tahan dulu Bang Kenzo, tahan dulu Bang Datuk. Tahan dulu Bang, tahan dulu ya, ada tamu kita dibawa. Bang jangan musik agama. Selamat siang Bang. Tahan dulu ya, saya sapa dulu dibawa Bang. Bang musik agama. Shalom, Selamat siang Bang. Ya, iya. Abang Kristen Islam Bang. Oh, Kristen dong. Masa 2025 masih Oke. Islam? Oke, ya, Iya. ya. Mantap ini. Bunda, Mantap ini. tahan dulu untuk moderator. Bunda tolong jangan tap-tap layar, yang moderatornya yang di atas tolong jangan ya, kena Yang di bawah aja, yang di bawah. Kalau yang di atas ngetap-ngetap. Yang di bawah aja ya, yang di atas jangan ya, apalagi moderator ya. Oke, silakan lanjut. kembali saya kepada si Dato. Apakah makna mengimani di dalam keimanan, Dato? Sebatas percaya kah? Jawab. Ya, selesai nah. Berarti ini buka 11 sudah selesai ya? AMG. Biar mereka berdua dulu. Biar dijawab Dato dulu. Enggak, selesaikan dulu tadi itu buka 11. Kita sepakat bikin judul baru lagi nih. Nanti setelah saya selesai dengan Kamu yang diam, Ronald. terserah. Tapi saya Biar harus mereka selesaikan dulu dengan Dato. Berarti sudah selesai ya, buka 11 ya. Udah selesai. Ayo Dato, Selesai coba itu dulu ayat, ya. itu ayat, Tolong jawab. itu ayat sisipan, ayat palsu sudah selesai ya. Ya, Ayat ya palsu. udah.
Ya Kenzo silakan Kenzo. Datuk, tolong jawab Datuk. Oke, kamu tidak mau jawab itu. Saya jawab satu lagi. Saya jawab satu. Saya bikin pertanyaan satu lagi Datuk. Jika kamu masih tidak mau menjawab, Allahu alam. Begini, Apa yang Datuk. kau tanya Keso? Beriman itu meyakini dengan sungguh-sungguh, itu namanya beriman. Kami beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa pernah diturunkan Alkitab, Taurat. Alkitab lagi kamu bilang. Emang kamu Alkitab itu bahasa Al-Quran, Dodol. Aduh, kamu yang maling bahasa itu Alkitab. Gak ada waktu di situ. Aduh, udah saya bilang. Alkitab itu bahasa Al-Quran. Udah nyata bahasa Arab. Oke, saya mau sebatas mengakuinya sungguh-sungguh kami mengimani tidak perlu dijalankan. Buat apa kami menjalankan sementara kami tidak Al-Quran? Terima kasih. Berarti ayat suci itu sebatas kita imani aja ya. Hanya untuk Bani Israel. Di dalam surat Al-Isra dikatakan, kami telah menurunkan kitab Taurat kepada Bani Israel. Kalau untuk hanya mereka, kenapa harus kau imani? Sama dengan Yeremia 31:31. Astaga, Dia nggak percaya, dia nggak tahu kami itu dikasih arti tahu iman bahwa ikan tadi. sebelum kedatangan kitab suci Al-Quran dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, kami disuruh mempercayai bahwa sebelumnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah pernah menurunkan kitab-kitab terhadap Nabi terdahulu. Kami harus mempercayai itu bahwa itu pernah ada. Begitu. Iya, Taurat untuk Bani Israel, bukan untuk Bani kami. Emang kami Bani Israel? Tapi orang lain menilai ya. Emang kami Bani Israel? Emang kami Bani Israel? Kembali pertanyaan saya. Lagi. Bagaimana kamu memahami sesuatu tanpa diartikan? Apa ini diartikan ini? Oke. Umat Islam itu ketika dia belajar Al-Quran, dengar dulu. Ketika dia belajar Al-Quran, dia belajar huruf dulu. Apa huruf? Hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jin, ha, ka, da, ra. Belajar dulu umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun, kami umat Islam belajar Al-Quran, bukan belajar langsung baca, tapi belajar huruf per huruf dulu. Innalladzi, sesungguhnya ada kami diberikan pengertian, diajarkan kami. Kalau Kristen katekos perandakos kapakatas nggak pernah diajarkan di nggak pernah. Hanya tahu iya, lu terjemahan. Aku bacain di dalam itu. NRK enologos, kai logos en prostonteon, kai theos enologos, kai theos enologos. Ya. Nah, pada mulanya logos bersama-sama dengan dewa, dan logos itu adalah dewa. Oke, saya mau kamu. Cuman saya mau bilang, di saat kamu pertama kali belajar itu dan mengikuti jenjangnya, diterjemahkan tidak? Diterjemahkan. Tadi kamu sendiri mengatakan tidak mengenal terjemahan. Terjemahan itu cara manusia mengartikan firman Allah. Bagaimana kamu bisa mengatakan yang tidak firman mengenal? Allah itu Al-Quran makno. Apa arti tidak mengenal? Apa ini? Aduh ini. Apa tidak mengenal? Apa Kami ditanya tidak apa, mengenal terjemahan sebagai Al-Quran. Bukan Jadi gini, tidak ada kalau tulisan saya sebagainya tadi. diskusi ini sebenarnya nggak ada poinnya. Yang dipermasalahkan ini cuma kata-kata. Kau bilang tadi, Lihat. kau bacakan Al-Quran, tapi yang kau bacakan terjemahan. Bukan di Tidak pula kami situ, kenal dengan berbanyaklah terjemahan dosa sebagai Al-Quran. sebanyak-banyaknya. Ingat apa yang kamu bilang tadi. Aduh, Kenzo. Halo, Kenzo, makanya jangan terima terjemahan ya. Penitia juga dia, penitia hari kemudian juga dia. Belajar Iya, original betul, teksmu, iya. jangan Iya. cuma terjemahan kau. Biar Makanya cerdas. kau bilang tadi Al-Quran itu ya yang kau bacakan terjemahan. Kaget aku. Emang terjemahan Bukan di itu situ Al-Quran? konteks saya. Statementmu tadi menyatakan. Contoh. dulu. Contoh. Ya ayyuhalladzina amanu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apakah kami butuh terjemahannya? Nggak tahu nggak artinya. Tahu dari mana kau memahami artinya? Kami tahu Karena belajar. Hah? Dari mana Apakah artinya? Saya tidak pakai belajar terjemahan? bahasa Arab. Apakah tidak pakai terjemahan?
Astaga, bodoh. Alhamdulillah. Ampun, kenapa ada Kristen ini bodoh ya? Yang kau Memang minta Kristen ini bodoh. yang kau di Maryam 17 itu kan kau katakan bacakan Al-Qur'anmu. Ternyata yang kau bacakan itu cuma terjemahan, makanya aku kaget. Oke lah, kalau di situ kan udah saya, udah saya revisi tadi. Cuman pernyataanmu saya tidak terima, kamu mengatakan tidak mengenal makanya ketika aku baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apakah di sini umat Islam itu ngerti semuanya? Datuk, kalau surah 12 itu di Al-Quran atau hadis? Apa tuh? Nggak ngerti deh. Surah 12 ayat 20 itu di Quran atau di hadis? Apa nih surah 20 dari dulu? Apa nih? Katakanlah. Kalau surah itu hadis, Anda Surah belajar itu di mana hadis. kalau surah hadis? Aduh, Kalau namanya surah itu datang kok surah hadis. Ya, surah itu di hadis. Lama-lama bisa juga gara-gara otak gede. Di mana yang namanya surah itu hadis? Nggak ada. Ya, tahan Sekarang dulu, aku Bang. nanya sama Kamu kau. sanggup mengatakan tidak mengenal Aku nanya sama terjemahan. kau. Aku sudah banyak-banyak ya. Aku cuma satu ya. Enggak jawab. Gini, Bang Genso. Bahasa Indonesia itu kosakatanya cuma 800. Sebentar bahasa Arab itu, bahasa Quran itu 13 juta. Gimana kamu mau menyandingkan? Oke, tahan dulu yang Ya, aku nanya satu sama Kenzo ini. Ya, aku dulu. baca di Lukas 2 nomor 11. Ya, Lukas 11:27. Lukas 11:27. Ya. Lukas 11:27. Nih. Begini Bang, kita masuk ke kosakata. Enggak, aku nanya dulu. Kita masuk ke kosakata. Enggak, lu. Aku mau nanya sama kau. Dulu, Lukas tadi kamu sama 11:27. saya tidak mau. Ini tadi kau sudah banyak nanya. Oke, Datuk. Aku nanya lagi. Lukas 11:27. Di situ Saya dulu, saya dikatakan, nggak mau jawab pertanyaan. berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan nenen yang telah engkau hisap. Lukas 11:27. Pertanyaan. Oke, tahan dulu Bang Datu, tahan dulu Bang Kenso, ada tamu kita Bang Santos, selamat siang. Baik, selamat siang. Ya. Bang Kristen Islam Bang. Nah. Islam Bang, masa 2025 masih nyembah anak manusia? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ya, pertanyaanku sebuah si Kenzo. Dia tadi nanya aja. Sekarang aku nanya sama kau. Di dalam Lukas 11:27 itu katakan, berbahagialah rahim mengandungkan engkau dan nenen yang telah engkau hisap. Ketika Yesus hisap nenen Maria, apakah dia Tuhan? Jawab dulu itu. Bagaimana kamu kamu itu juga pakai terjemahan. Oke, saya jawab itu. Izin Datuk. Biar saya masuk dulu sebentar di sini ya. Ya. Sekarang saya ngomong nih, Kenzo. Ya, di antara semua orang ini, saya bicara, Anda pengecut. Kira-kira saya berbicara sama siapa di antara semua orang di sini? Siapa yang saya maksud? Anda sendiri. Hah? Kamu memakai kata Anda. Anda Enggak, kamu pertanyaan berbicara ke saya siapa ini loh. narasinya? Si Kenzo sudah sejawab. Enggak, jelaskan Iya, dulu. sejawab. Sekarang saya cuma Iya, satu. ini Ya. Anda bicara kosakata tadi. Sekarang saya bicara. Sebentar Kenzo, Anda pengecut. Kira-kira saya bicara sama siapa di sini? Karena Anda kepada laki-laki atau perempuan kalau di Indonesia itu sama. Di situlah logikamu korslet. Jika saya mengatakan Anda, berarti kepada lawan bicara saya. Iya, tapi di sini lawan bicara Jangan saya. kata iya. Diam dulu Berarti Kenzo. sudah ada spesifikasi di situ. Diam dulu Kenzo. Tahu arti Jangan kau potong. spesifikasi? Diam dulu Kenzo. Jangan kau potong saya. Di sini ada 8 orang, 9 sama saya. Saya bicara siapa yang saya maksud? Makanya dia di dalam Islam itu, dalam bahasa Arab itu ada antum, antuna, antum. Jadi ketika di bahasa Arab mengatakan Anda laki-laki, Anda perempuan itu beda. Anta, Ketika saya antum, berbicara antuna, anta, antum. berarti itu Anda laki-laki. Ketika saya bicara anti, berarti saya bicara sama Bunda Mirna. Anti, Anda perempuan. Ini aja bahasa Indonesia sudah kalah dengan bahasa Arab. Masalah jumlah kosakata. Itu tidak saya bantah. Itu tidak saya bantah. Yang saya bilang tadi Edis TV, dengar. Di saat engkau melontarkan kata Anda, itu sudah pasti ke lawan bicara Anda. Ke siapa? Sekarang begini, saya baru naik nih. Tahu Saya arti baru ke naik. lawan Diam bicara dulu Anda. Kenzo, diam dulu. Nggak usah, Kenzo, nggak ada ilmu, nggak ada ilmu. Saya baru naik. Dia
sengaja mengalihkan itu Bang Edis. Itu suruh bahas saja kitabnya orang. Di sini ada laporan saya baru naik. Di dalam terus saya bilang, kaidah Anda bahasa pengecut. Arab ada Siapa? Semua namanya merasa tersinggung. anta, kamu, antum, kamu semua, antuna. Dia, huwa, hiya. Dia Ya, nggak tahu itu. ada Huwa namanya, itu dia ya. laki-laki. Hiya dia Saya tanya perempuan. deh kembali, apakah di bahasa Indonesia tidak ada kamu semua? Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Kenapa, Kamu loh? aja. Kenapa kamu bisa Kamu mengucapkan aja. kamu Ya. semua, kamu bilang tidak ada? Antuna, antuna, antum. Iya. Tunggu dulu, Jadi dalam tunggu. bahasa Betul, Indonesia betul, itu betul. ada Kita selesaikan, antum, Edis. antuna, anta. Oke. Kita selesaikan. semua merasa dirinya paling tinggi, tidak ada yang mau diam satu-satu lah. Bisa mengucapkannya. Kenzo, kau diam dulu. Yang saya tanya, ketika berkata Anda, dari mana Anda tahu kalau saya lagi berbicara sama perempuan atau laki-laki ketika saya baru naik di sini? Nah, di sini ada laki-laki Sudah, ada nah perempuan. begini Edis, biar saya jawab ya. Ya, Jadi dari mana kalau- Anda tahu? Tunggu dulu, tidak mendengar. Kalau di Alkitab itu, dia itu perikop. Jadi kalau ada Saya tidak kata butuh seberapa Anda, sekop pasir, dengar berapa sekop dulu. semen. Kita berbicara Dengar kosakata dulu. bahasa Arab ini. Makanya dengar dulu, Alkitab itu bukan hafalan, tetapi Lain, begitu bukan baca. hafalan Dengar yang kita dulu. bahas, kosakata. Kamu mau Woi, paham Anda apa paham ini? tidak? Supaya Anda paham bagaimana Tidak. cara Saya kasih berbicara, penjelasan, ya. Anda diam dulu. Anda Jadi tidak ada ilmu satu di sini. satu perikop Saya tidak butuh, itu saya berupa sudah kisah bilang, saya yang berapa sekop Saya pasir, berapa sekop bukan semen. ayat per ayat, hanya hafalan doang, butuh lagi diartikan. Makanya kalau ada penulisan Ini bukan tidak artikan, ada, goblok. Ini tata kamu, cara berbahasa saya, Arab, bukan nanti berbahasa tinggal baca Al-Quran yang ayat di ditanya. atasnya dan baca atas selanjutnya, di situ ada Dasar penjelasan. penyembah Tuhan Karena bertuhan. Alkitab bukan Dia nggak ayat bisa per nangkep, dia ayat sambil yang ngomong. diturunkan langsung, lalu Sini hanya itu dia. Saya lagi dihafal. sama Kenzo ini. Tidak Memang perlu dia penyembah Tuhan penafsiran. berkenan. Bang Edis, Bang Edis, Saya Bang Edis. selesaikan dulu sama si Edis. Saya tanya dulu kamu Edis, bahasa Indonesia, gabungan dari dua kata bisa nggak mengartikan satu kata? Apa ini ya deh? Semuanya dengan kamu itu sama atau beda? Coba nggak jawab Edis dulu. Kamu Gabungan dari dengan dua kata semuanya dalam bahasa itu satu Indonesia. kata atau dengar dulu. Saya tanya Semua dulu kamu kamu Edis, dengan semuanya itu satu kata atau dua kata? itu dua kata digabungkan Dua tapi kata. bermakna yang lain. Sementara di Al-Quran Terjadi cuma tidak? satu kata, antum, Terjadi tidak? antum. Sekarang saya bilang pengulangan dua kata aja Di bisa dalam menjadikan makna yang Al-Quran tidak berbeda. memakai semuanya. Ya, cuma cukup memakai kata Begini ya. antum. Begini saya bilang, di bahasa Indonesia kosakata itu ditambahi imbuhan awalan, akhiran dan sisipan. Dengar. Makna yang berbeda. Itu namanya Yang dulu infik, saya jelaskan, dengar kamu takut prefik, di sini. infik, dengar ya. Kamu takut di sini. Di dalam kau cukup pula. Kamu takut di sini. Di dalam bahasa Arab ketika menyebut antum ada dua pemaknaan. Ada untuk semuanya, ada untuk orang yang dihormati. Iya, itu makanya itu disebut tasrif. Jadi itu dua kata. Iya, Kamu dengar bodoh dulu banget dia sih diam. berbahasa. Iya, dengar dulu. Makanya Kamu aku nggak diam, ngerti diam, bahasa, diam, jadi diam. bahasa. Jadi Jadi dulu si anta, Putras, antum, si Putras antuna. pula dinaikin. Si penyembah si Sebenarnya ini. kamu nggak ada Bang Goto, otak, nggak ada pengetahuan Bang sebenarnya Goto kamu dinaikin itu. si Putras, Bang Goto. Nggak usah si Putras dinaikin, Bang Goto. Si Goto, Bang Goto nggak usah dinaikin si Putras ini. Dato, kalau ada dua kata mobil Di mogok, dalam apa artinya? makanya dengar ya, betul kata teman saya tadi, bahasa Arab itu mempunyai 20 juta kosakata, sementara Indonesia cuma 12.000 kosakata. Ya. Sekarang saya tanya, yang sekarang, 12.000 bisa tidak dikombinasi menjadi makna yang berbeda? Kalau saya bilang kamu, apa artinya? Kamu, ya kamu, Apa tuh? kamu, Apa itu kamu tuh? ya kamu terhadap lawan bicara saya. Oke. Sama Kalau dengan dalam Anda. bahasa Arab, antum itu apa? Sudah saya bilang bukan di situ. Yang kamu permasalahkan. Makanya saya tanya sama kamu. Dengar, Dalam bahasa tamu dalam terima. bahasa Arab, antum itu artinya kamu. Tapi bisa dijadikan dua makna. Kenapa harus
Jadi kalau kita bikin begitu samar tidak kalau dua makna? Aduh mampus. Antum itu anta dengan antum itu beda, ya. Anta dengan antum itu sama sebenarnya. Anta kamu untuk tunggal, antum untuk kamu semuanya, ya. Ya. Apa di bahasa Indonesia enggak terjadi kayak gitu? Enggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada kosakatanya. Dengar, kalau kamu sekalian ada ucapan segitu. Ada penambahan kata. Ada penambahan kata. Itu yang saya bilang. Vokat itu santai aja, kenapa tidak teriak? Dengar dulu kau. Apa itu vokabulari? Apa itu kosakata? Kosakata bukan kosakalimat. Datuk, udah saya bilang dari awal. Dengar. Begini aja lah, kembali ke topik aja lah. Kalau misalnya Datuk, sudah saya bilang dalam bahasa Indonesia gabungan dua kata yang kau bahas tadi, kalimat itu terdiri dari beberapa kata, itu namanya kalimat. Yang kau bahaskan kosakata, kata itu apa? Nah, nggak ngerti dia, Datuk, nggak ngerti dia. Sudah bodoh, ribut teriak-teriak lagi. Iya, ribut teriak-teriak. Ya. Kosakata, bukan kosakalimah, Dodon. Aduh. Yang kau bahas kosakalimah apa kosakata? Dengar, yang kau bahas kosakalimah apa kosakata? Kan saya sudah bilang di bahasa kosakalimah Indonesia. apa? Kamu semuanya itu satu kata atau satu kalimat? Kan sudah saya bilang penjelasannya. Di koperasi dua kata bisa jadi makna yang berbeda. Paham sampai di situ? Begini rupanya kalau aku dapat dengan Oten. Makanya kalian itu KBBI saja disanggah. Utusan kau bilang Tuhan. Pengutus kau sebut dengan utusan. Utusan kau sebut dengan pengutus. Gini, arah perdebatan ini jadinya kemana ya? Iya, ini dia ngajak-ngajak aku. Makanya kalian Kristen ini agamanya yang melanggar KBBI dengan EYD. Di dalam EYD, ejaan yang disempurnakan pengutus itu dengan utusan itu beda atau sama? Di dalam KBBI utusan dengan pengutus, dengar. Kalau berdiskusi itu, bro, utusan yang mengena. Dengar ya, aku nanya sama kau. Seperti itunya saya bisa juga. Kamu ini temanmu yang menggiring aku, mengajak aku, akhirnya kau sendiri. Sekarang aku nanya sama kau. Sekarang begini, dengar. Utusan dengan pengutus sama atau beda? Oke. Kalau kata pengutus dengan utusan yang kamu tanya, ya pasti beda. Mantap. Ya. Kalau kata itu yang kamu tanya. Kalau kamu itu tinggal berarti ketika Yesus bilang, tapi kalau Yesus turunkan Kenzo ini nggak ada otak dia, turunkan itu Bang Beto. Beda. Right. Makanya ketika kita Yesus bilang, Bapak yang mengutus aku, dengar. Kamu dengar dulu. Dengar. Ketika Yesus bilang, Bapa yang mengutus aku, apakah yang mengutus dengan itu sama? Makanya harus kamu pahami dulu bahwa firman menjadi manusia. Tadi kau bilang beda. Itu, Bang. Kamu paham nggak? Tadi kau bilang beda. Menjadi manusia. Coba, Tadi kau bilang apa kata Yesus? Dengar, apa kata Yesus? Gini, saya tanya dulu, kamu sampai enggak pikiran dulu kalau firman itu menjadi daging, menjadi manusia? Di situ dulu letaknya dulu. Kamu paham nggak sampai di situ dulu? Biar masuk kita ke selanjutnya. Pertanyaanku tadi kan sudah aku bilang, pengutus dengan utusan sama atau beda? Nah, kalau kamu tanya kata, itu nggak sama. Kamu gitu dulu. Ini nggak ngerti aku masuk arah sidatu ini. Dengar. Terlalu tadi banyak kau bilang tapi pengutus. Dengar. Pengutus dengan utusan sama atau beda? Kita bahas kata atau bahas iman. Makanya kamu makanya kau tuh KBBI. Kalau iman nggak bisa diperdebatkan, Bang. Itu ranah iman. Datuk, kalau di dalam bahasa Indonesia itu kami satu atau tunggal? Dalam bahasa oke, saya tiga saya ambil ya.
Di dalam bahasa Inggris royawi namanya. Nah, kan enggak itu pertanyaannya. Kami itu satu atau banyak? Jawab dulu. Jawab, makanya biar kamu tahu kamu tadi ngerocos. Begitu. Dengar, oke, saya jawab ya. Diam ya, kalian berdua ya. Di dalam kamus bahasa Indonesia ada namanya jamak takzim. Pertanyaannya begini, dengar dulu. kami itu satu atau banyak? Sama seperti kamu dengar, tadi. jamak itu memang banyak. Satu kami itu Gimana orang mau menjelaskan, orang mau menjelaskan kamu potong. Aduh, dijawab Oke, ini. tahan dulu bang. Tahan dulu bang Datuk. Ada tamu kita bang, odong-odong. Ada apa pendeta ini bang, odong-odong. Selamat siang bang. Selamat siang semuanya. Ya, Apa ini Pak yang Pendeta ini. diributkan? Apa yang diributkan Ya, di sini? Bang Goto, ini permisi Bang Goto, ini Datuk sama Bapak Pendeta aja ya Bang Goto ya, biar diskusinya Iya. lancar begitu. Iya, janganlah yang sama-sama ini. Ini pendeta apa pula ini pendeta ini? Cuman jelaskan dulu di bahasa Indonesia Datuk. Saya kan Pendeta pula saya odong-odong ini. Satu atau Iya. banyak? Enggak. Dia enggak Di dalam menghormati bahasa pendetanya. Indonesia, dengar ya, di dalam bahasa Indonesia namanya ada jamak keagungan. Coba diketik di KBBI. Kami itu jamak keagungan. Coba ketik. Coba ketik. Ada nggak jamak keagungan? Coba ketik. Kalau nggak ada bang, saya yang berhenti di dalam bang. Ketika seorang presiden mengatakan kami terlambat, apakah presiden itu banyak? Ya jelas presiden itu bawa dengan rombongannya. Pakai logika bro. Ketika kami terlambat, terus yang terlambat presidennya atau banyak terlambat? Presiden dan rombongannya. Aduh. Yang ditanya presidennya bukan rombongannya, Kenzo. Bukan rombongannya bang. Apakah presiden berjalan sendiri? Mana Logika di sini. Ini emang enggak ada kamu jujur gitu Bang loh. Datuk, biar saya Di ajar dalam ya bang ya. bahasa Gak ada kata tunggal keagungan bang. Menunjukkan arti banyak. satu-satu. Coba kau ketik jamak keagungan. Bang, biar saya Bang Goto sebentar. Saya Dalam Bang KBBI bahasa. ada, Bang. Biar saya Dalam ajari dulu KBBI si ada, Datuk Bang. ini tentang jamak dan singular. Kamu diam dulu sebentar. Enggak ada jamak keagungan. Biar saya jelaskan ya. Yang ada jamak dan singular. Singular maksudnya satu tunggal. Jamak itu maksudnya plural lebih dari satu atau banyak. Yang ada kata benda tidak bisa dihitung, tak terhitung. Contoh air. Ya, minyak itu kata benda tidak terhitung. Lalu ada kata benda yang bisa dihitung. Contoh kami jamak keagungan. Kami jamak keagungan ada nggak? Kami jamak keagungan. Nggak ada kata jamak keagungan. Kami keagungan. Coba ketik. Kami jamak keagungan. Ya, gini Bang Raid, gini. Kata kami dalam Al-Quran itu menunjukkan kuasa. Nah, jadi kalau kami itu menunjukkan sosok yang plural, sosok yang plural, kami termasuk si pembicara dan ada juga kawan-kawan yang lain. Jelas ya, jangan ditambah-tambahin. Oke, ketika seorang presiden berkata, kami akan membantu perencanaan gedung ini. Seorang presiden berkata dalam sebuah sidang, kami akan membantu gedung ini. Apakah presiden itu banyak? Yang dijelaskan di sana presiden satu, tapi presiden satu lagi. ada kawan-kawannya. Jangan salah. Coba lihat presiden menjelaskan dia ikut di dalam dan ada kawan-kawannya yang ikut di sana bekerja. Betul ya? Coba kau ketik Royal We, coba ketik Royal We itu apa? Ini ribut nggak ada habisnya. Nggak ada edukasinya di sini. Iya, nggak ada pesan-pesan moral dari. Makanya saya bilang tadi kata-kata saja. Aku yang nanya. Ya ribut-ribut. Nggak usah dibajawab, Bang Datuk. Ya kalau kalian bahasa nggak apa-apa. Si Rai tadi. Nggak usah, nggak ada. Itu cara mengalihkan itu dari Lukas 11 tadi. Datuk, apakah presiden bicara kami presiden gitu? Datang pula ini. Tahan dulu bang. Mute itu. Bikin lucu kau Datuk. Mute dulu.
Tahan Coba, dulu bang. tunggu dulu, saya buktikan. Tahan dulu, Bang. Coba ketik Tahan, Bang, Datuk. Royal We. Ya tahan Royal dulu We. bang. Apa itu makna Apa sih Royal mau We? diyakinkan ke sana? Nggak usah Bada tuh. Tahan dulu bang. Nggak usah. Presiden berkata Nggak kami usah. Mereka tuh nggak ngerti. Ngerti, Oke, ngerti, tahan ngerti. tahan dulu, wait dulu bang. Bang Dato tahan dulu ya. Tahan dulu karena saya perhatikan 15 menit ini tidak ada edukasi ya. Jadi saya Iya, lupa tema betul. Tuhan jadi manusia ya. Nah, silakan kita kembali ke tema yang saya pajang ini bang, karena kita 15 menit hampir setengah jam edukasi tidak ada poinnya kita dapat ya. Jadi saya rubah tema, benarkah Tuhan jadi manusia? Silakan. Siapa saya beri kesempatan teman Kristen untuk menarasikan ya. Untuk menarasikan benarkah Tuhan jadi manusia? Silakan. Siapa yang mau masuk? Bang Kenso, Bang Redselo, Bang Jelas, saya mau turun, tapi si Datuk tanggung jawab dulu. Presiden berkata kami presiden. Aduh. Dia berkata Sudah, begitu. Bang, sudah, Bang Tanggung Kenso, jawab. Nggak ada dia, nggak ada. Sudah, Anda Nggak ada selesai, isi ya. dia. Turunkan aja dia. Ya silakan Bang Odong, silakan. Bang Odong mau masuk. Saya ada kalau soal itu Ginso itu. Oke, kalau kita berbicara Tuhan, Tuhan itu hanya datang kepada satu bangsa yang dipimpin langsung. Makanya bangsa yang disebut bangsa Israel disebut mempelainya Tuhan, ya pengantinnya Tuhan. Ya. Tahan dulu bang, tahan dulu temanya bang, sesuai tema. Iya, Benarkah iya Tuhan makanya kita manusia? bicara ke Tuhan kan. Iya itu ada tanda tanya di belakang bang. Benarkah Tuhan jadi manusia? Ada Iya. tanda tanya di belakang bang. Nanti saya Silakan lanjutkan dinarasikan. itu makanya kalau kita berbicara Tuhan, kita melihat ke satu bangsa yaitu Israel karena hanya satu bangsa yang pernah dipimpin langsung oleh Tuhan, makanya Israel. Nah, Yesus datang ya Yohanes 11 ayat 1. Dia datang untuk kepunyaannya, tetapi kepunyaannya menolak dia. Kenapa disebut kepunyaannya? Karena Israel itu adalah satu-satunya bangsa menjadi mempelainya Tuhan, pengantinnya Tuhan. Gak ada Amerika jadi mempelainya Tuhan, gak ada Surabaya jadi mempelainya Tuhan. Israel. Makanya dia datang hanya untuk Israel. Kenapa Mesias datang untuk Israel? Dia tidak datang melalui jalur Ismail. Kenapa demikian? Karena Kejadian 17, 18 sampai 19 Tuhan menolak permintaan Abraham kepada Israel. Ketika Abraham memohon, Tuhan, sekiranya anakku Ismail ini berkenan hidup di hadapanmu. Tuhan bilang tidak. Kenapa Ismail ditolak? Karena Ismail tidak dipersiapkan Tuhan sebagai nenek moyang Mesias. Makanya Mesias datang lewat jalur Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu siapakah Mesias itu? Tertulis dalam Mika 4 ayat 8. Dia akan lahir di menara kawasan domba, yaitu Yesus itu sendiri Mesias. Kenapa dia disebut Mesias? Yesus sendiri berani mengatakan akan datang Mesias palsu. Jadi Mesias lahir di menara kawasan domba Migdal Edes, sedangkan Mesias palsu lahir di bawah pohon kurma. Itu selesai. Silakan disanggah bang Datu atau bang siapa? Nah, enggak. Benarkah Tuhan menjadi manusia? Ya, Belum dapat poinnya. Dinarasikan Iya, itu. benar sekali. Jadi benarkah pendeta? Benarkah Tuhan menjadi manusia tuh? Benar sekali. Manusia pun jadi Tuhan benar juga. Sebaliknya juga benar. Lalu alasannya Silakan masuk bang Datu, silakan. Masuk dalam alasannya, dengar ya. Kalau Tuhan menjadi manusia itu jelas. Bentar. Ya, saya yang jawab ini kajian saya nih. Ini mantap nih. Ini dia tidak membawa ayat ya. Di dalam Yesaya 45 nomor 11, apa kata Tuhan kepada orang-orang Israel? Dengan siapa engkau hendak menyamakan aku, membandingkan aku, mengumpamakan aku sehingga kami sama? Tuhan Israel tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah menjadi manusia, ya, tidak mau disamakan. Di 2 Raja-Raja 8:16, apa kata Tuhan? Dari langit tidak bisa menampung Tuhan, apalagi perut Maria yang jemaah besar sebesar balon. Kemudian di dalam Keluaran 20, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, kata Tuhan. Kemudian di dalam Hosea 11 nomor 9, apa kata Tuhan? Akulah Tuhan, bukan manusia. Akulah Allah, bukan manusia. Bilangan 23:19, apa kata Tuhan? Allah bukanlah anak manusia.
Tuhan tidak pernah menjadi manusia. Hanya ajaran pagan dari Yunani dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11, ya, dewa-dewa telah turun ke tengah kita berupa manusia. Ajaran semawi tidak pernah mengatakan Tuhan itu jadi manusia, karena Tuhan itu menurut Yesus sendiri itu di langit. Dalam Markus 16:18, jangan menyebut Bapa di bumi, hanya satu Bapa, yaitu di surga. Tuhan nggak pernah mau ke surga, ke dunia. Nah, sekarang buktikan sama saya, benarkah Tuhan itu jadi manusia? Tolong tunjukkan ayatnya. Yuk. Nanti masalah Mesias nanti itu ya, kamu berbicara pagan. Al-Quran Al-Maidah 68 menyatakan kamu dianggap tidak beragama apabila tidak menuruti Taurat dan Injil. Nah, kamu menuruti Taurat dan Injil enggak? Al-Maidah 68. Yang kedua, Muhammad, jika engkau berada dalam keraguan-raguan, ya, tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelumnya. Nah, kalau Alkitab, Taurat dan Injil kamu bilang pagan, ngapain Muhammad disuruh bertanya kepada Taurat dan Injil? Ya itu salah, Allah pun sudah menampar bapakmu sendiri. Bahkan di dalam Al-Maidah 65 dikatakan orang-orang yang dimasukkan surga, ya, orang-orang yang percaya Taurat dan Injil, tidak ada. Ya. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran itu menunjuk supaya bertanya kepada Injil. Nah, Yesus mengajarkan kita berdoa, kamu tidak lagi menyembah Tuhan di bait suci. Nah, kenapa di bait suci? Pada waktu itu mereka menyembah Tuhan ada di bait suci. Kenapa ada di bait suci? Karena ada tabernakel, ada Shekinah glory, kehadiran Tuhan di situ. Nah, setelah bait suci hancur, Yesus bilang, penyembah-penyembah benar tidak lagi menyembah Tuhan di bait suci, di gunung, dan lain-lain. Tetapi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Orang Kristen menyembah Tuhan secara rohani. Jadi tidak dilihat dari gerakannya. Boleh menghadap kemana saja. Karena komunikasi kita secara rohani, ya, lewat hati kita. Beda dengan Islam secara jasmani. Dia harus menuju kepada satu titik, yaitu Hajar Aswad. Makanya ketika membelakangi Hajar Aswad, mulanya itu kemana-mana nih. Nah, Anda berkhotbah di sini sebentar. Ya, saya baca ya, sebentar ya. Taurat dan Injil itu diturunkan dalam Al-Quran untuk Bani Israel. Umat Islam punya Al-Quran sendiri sebagai syariat-syariatnya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Al-Quran membenarkan Taurat yang pernah diturunkan kepada Bani Israel, Injil yang diturunkan kepada Isa. Injil yang kepada Nabi Isa itu bukan Injil buatan Lukas, Markus, Yohanes. Sejak pula kapan pula Injil namanya Lukas-Yohanes itu? Siapa? Penulisan Lukas-Yohanes itu adalah 150 tahun setelah Yesus itu terangkat. Jadi ini adalah karangan-karang manusia, kitab buatan manusia yang tidak dikenal Yesus. Oke, sekarang tadi saya tertarik dengan katanya Mesias, Yesus Mesias. Anda baca Matius 1 nomor 11, ya, ini ke Mesias ini ya. Dalam Matius 1 nomor 11, di situ dikatakan Yosia memperanakan Yekonya. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa bapak Yosia adalah bapak Yekonya adalah Yosia. Ini Gabriel ini. Ini ada akibat karangan manusia. Dikait-kaitkan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sebenarnya Yesus itu tidak pernah jadi Mesias. Karena dalam 1 Tawarik 3:15-16, bapaknya Yekonya itu adalah Yoyakim, bukan Yosia. Nah, kenapa Matius menyilangkan Yosia dalam ayat Matius tersebut? Karena dalam Yeremia 36:39, ya 36 nomor 30, di situ dikatakan ya 30 nomor 36 bahwa keturunan Yoakim telah dikutuk dan tidak akan duduk di tahta Daud. Jadi Yesus tidak pantas jadi Mesias. Ya, dalam Lukas sendiri pun Lukas 3:27 sampai ayat 33, Yesus tidak pernah jadi Mesias karena Mesias itu diambil dari keturunan Salomo, bukan dari keturunan Nathan. Ingat ya, dari keturunan Salomo, bukan dari keturunan Nathan. Sebab dalam Lukas 3 nomor 27. Nah, sekarang ketika Anda Yesus itu hanya untuk Bani Israel, kalian buat apa? Dalam Matius 11:5, dalam Matius 11:5